Selama ini banyak dari kita menilai kesehatan dari satu angka yang paling mudah dilihat, yaitu berat badan melalui timbangan badan. Padahal tubuh manusia menyimpan cerita jauh lebih kompleks tentang lemak, otot, cairan, dan energi yang bekerja setiap hari tanpa kita sadari. Dalam dunia klinis, pemahaman tentang komposisi tubuh membantu dokter dan pasien melihat kesehatan secara utuh, bukan sekedar dari tampilan luar atau angka di timbangan. Episode ini tidak akan membahas tentang teknologi secara teknis, tetapi membicarakan bagaimana informasi tentang komposisi tubuh digunakan untuk memahami resiko penyakit, merancang intervensi gizi, dan menjaga kualitas hidup. Bersama Dr. Karin Wiradharma, Magister Gizi, spesialis gizi klinik dengan kualifikasi ahli ilmu faal olahraga konsultan untuk membantu kita membaca tubuh dengan lebih bijak, bukan menghakiminya. Dr. Karin, terima kasih banyak untuk waktu yang diluangkan di tengah kesibukan untuk mengedukasi kami. Ya, Dok, apa kabar? baik. Dok, kalau secara klinis, mengapa berat badan sering kali tidak cukup menggambarkan kondisi kesehatan seseorang, Dok? Ya, karena dalam tubuh seorang itu terkandung berbagai komposisi tubuh, mulai dari lemak, otot, air, tulang. Kalau misalnya kita lihat secara kasar ya, dari penampilan fisik atau dari angka timbangan, mungkin itu bisa menyesatkan, terutama untuk laki-laki, karena komposisi tubuhnya berbeda-beda. Kalau untuk perempuan mungkin massa ototnya tidak terlalu besar ya, tapi kalau untuk laki-laki itu lebih besar. Jadi seringkali dengan body mass index atau indeks massa tubuh yang ideal itu mungkin nanti jatuhnya malah kekurusan, atau belum tentu seseorang yang sepertinya timbangan dan bentuk badannya ideal itu sehat, karena bisa saja dia ototnya kecil tapi lemaknya besar, jadi dia nggak seimbang lah komposisi tubuhnya. Kalau secara klinis, apa yang dimaksud dengan komposisi tubuh, Dr. Karin? Jadi itu adalah keseimbangan dari isi badan kita. Jadi lemaknya berapa, lemak sukutan, lemak visceral, otot. Jadi kita sebenarnya sih lebih ke massa lemak atau massa bebas lemak. Jadi massa bebas lemak itu bisa berupa otot, ya air, tulang, kurang lebih seperti itu. Jadi yang menentukan metabolisme seseorang itu ototnya, jadi bukan lemaknya. Jadi kalau misalnya seseorang yang mungkin kelebihan berat badan itu kan kelebihan lemak gitu. Jadi kalau misalnya nih seorang binaraga, wah kamu indeks massa tubuhnya gede banget deh, kamu obesitas atau kelebihan berat badan, ya emang kelebihan berat badan, kelebihan otot gitu maksudnya. Ya itu ya masih nggak apa-apa, asalkan komposisi lemaknya itu normal jumlahnya. Bagaimana cara mengukur komposisi tubuh itu, Dr. Karin? Biasanya sih kita menggunakan alat, ada beberapa alat yang bisa digunakan. Tapi kalau misalnya kita mau tahu secara sederhana atau kasar sekali, kita bisa menggunakan tali pengukur. Kita ukuran, jadi kita bisa ukur lingkar pinggang kita yang dari pusar. Jadi kalau misalnya untuk perempuan di atas 80 cm, untuk laki-laki di atas 90 cm, itu kita disebut obesitas sentral. Karena lemak visceralnya itu berlebihan dari yang seharusnya. Itu secara kasar. Tapi kalau misalnya kita mau lebih akurat, kita bisa gunakan alat pengukur komposisi tubuh. Kalau di rumah sakit bervariasi ya. Yang paling sering kita gunakan di outpatient itu adalah dia alatnya. Mereknya macam-macam dengan tingkat akurasi yang berbeda-beda. Sejauh ini sih ada 2 merek yang paling sering kita gunakan di rumah sakit karena tingkat akurasinya paling baik. Itu mudah, cepat, murah, praktis. Itu biasanya paling sering kita gunakan. Dr. Karin, fungsi dari kita tahu komposisi tubuh kita itu apa sih, Dok? Jadi ada banyak informasi sebenarnya yang bisa kita dapatkan ya. Pertama, lemak kita gimana? Oh, lemak kita kebesaran, kebanyakan lemak visceral atau lemak sukutan. Kita mengetahui itu sebenarnya kita pola makannya itu gimana? Apa yang salah dengan pola makan kita selama ini? Atau mungkin, oh kita selama ini pola makannya sudah benar. Atau olahraga apa yang seharusnya kita lakukan? Jenisnya apa? Jadi itu bisa membantu kita untuk menurunkan berat badan dengan cara yang lebih sehat, atau untuk memaintain kesehatan kita, atau untuk para lansia yang mungkin mengalami sarkopeni, atau untuk misalnya penderita kanker penyintas gitu ya, yang sudah bersih kankernya, mau membuat badannya lebih sehat, itu juga bisa sih menggunakan itu. Jadi banyak ya, intinya sih bagaimana cara kita mengatur pola makan dan olahraga yang tepat
Kita bisa tahu dengan data dari si komposisi tubuh ini. Yang ideal untuk kita mengukur komposisi tubuh itu dimulai dari usia berapa? Sebenarnya sih kalau untuk dari anak-anak sih bisa ya. Ada sih alat yang bisa digunakan untuk mengukur komposisi tubuh dari anak-anak. Kalau rata-rata sih yang pernah saya lakukan itu adalah dari remaja. Karena misalnya nih dia ada remaja yang obesitas atau lansia, paling sering sih itu. Karena kan kita untuk mengukur lemaknya, ototnya, airnya. Misalnya nih, oh lansia ini ternyata ototnya kecil banget, pantesan kayaknya kok jalannya susah, cepet capek, suka pegel-pegel badannya, cepet ngantuk, aktivitasnya terbatas. Dari yang tadi awalnya bisa jalan sendiri, sekarang harus pakai tongkat atau lebih pengen duduk di kursi roda, seperti itu tuh bisa ngatur kebutuhan proteinnya, mungkin olahraganya apa, itu bisa. Apakah hanya yang obesitas aja perlu melakukan pengukuran komposisi tubuh? Enggak juga sih sebenarnya, semuanya bisa. Saya juga kadang-kadang suka secara berkala sih ukur sendiri. Gitu. Nah dokter, tadi dokter sempat menyinggung tentang timbangan komposisi tubuh untuk yang berpenyakit kronis, diabetes, kanker, jantung dan sebagainya. Sebenarnya fungsinya untuk apa, dok? Jadi misalnya ya, kalau orang-orang dengan penyakit kronis itu kan ada inflamasi atau peradangan kronis. Nah, peradangan kronis ini menyebabkan balance dari protein kita tuh negatif, terutama dari otot ya. Jadi pembentukan otot itu lebih rendah daripada pemecahan otot karena adanya negatif nitrogen balance lah gitu. Jadi makin lama itu akan ototnya makin kecil. Misalnya nih, pasien awalnya seger banget, seger buger, kayak tidak ada penyakit apapun gitu ya, terus tiba-tiba stroke, terus masuk ke rumah sakit, dirawat mungkin selama 2 minggu, pulang-pulang terlepas dari misalnya dia stroke-nya cuma mencong doang mulutnya, intinya tangan kakinya itu nggak terkena lah, atau misalnya sudah kena tapi ya ringan lah, tapi begitu dia keluar dari rumah sakit, dari berbaring aja mau duduk itu lebih susah. Kalau biasanya kan nggak ada masalah kan sebelum dia masuk rumah sakit. Dan begitu juga dengan penyakit kronis lainnya, penyakit jantung, dirawat lama, harus berbaring, penyakit jantung yang berat misalnya tidak boleh turun dari tempat tidur, penyakit kanker juga, kemo, nafsu makan turun, radiasi, segala macam, sariawan. Ketika entah itu ditambah kurus berat badannya, atau berbaring lama aja, otot-ototnya tidak digunakan, maka ototnya akan berkurang tuh. Karena prinsipnya adalah use it or lose it. Jadi otot yang tidak digunakan, orang yang nggak suka olahraga, ya, aktivitasnya terbatas gitu ya, itu lama-lama akan penurunan ototnya akan lebih cepat. Jadi itu hubungannya dengan penyakit kronis. Dia akan ketahuan artinya seberapa besar penurunan otot dan bagaimana untuk mengatasinya. Seperti itu dok. Betul. Untuk mengetahui komposisi tubuh untuk orang yang dalam tanda kutip yang sudah punya penyakit. Gitu. Ya betul. Dan hebatnya lagi alat ini tuh ada yang bedside. Jadi orangnya tidak perlu berdiri. Alat ini ada 2 jenis ya. Ada yang orangnya berdiri, ada yang orangnya itu bisa berbaring. Jadi bisa diketahui. Hanya memang kalau misalnya dia lagi pasang infus banyak gitu, cairannya banyak, mungkin bisa mempengaruhi keakuratannya. Karena kan volume airnya kan jadi banyak ya. Dokter Arin, sejauh mana pemahaman tentang komposisi tubuh membantu melihat resiko kesehatan lebih awal? Ketahuan nggak dok ketika kita mengukur komposisi tubuh, ketahuan nggak, oh ini cenderung akan sakit diabetes, oh ini cenderung ada sakit jantung karena ada gangguan. Itu kelihatan secara nyata nggak dok? Enggak sih, kita nggak bisa kayak, oh kamu komposisi tubuhnya seperti ini, kamu kayak ada sakit jantung sih, enggak sih. Maksudnya dia nggak spesifik seperti itu, tapi dia hanya bisa misalnya nih ya, orang diabetes lama gitu ya, yang tadinya gemuk, terus lama-lama karena gulanya mungkin kurang terkontrol, gulanya tinggi terus, lama-lama ditambah kurus, itu bisa tuh dicek gitu ya, kok tambah kurus sih, oh iya bagus dong saya tambah kurus nih, lemaknya berkurang. Nah kita lihat dulu nih, yang berkurang lemaknya, bener lemaknya atau ototnya. Jadi kita bisa tahu karena itu hubungannya dengan regulasi insulin, karena kalau misalnya ototnya semakin kecil, maka regulasi insulin akan semakin lemah. Sebaliknya kalau lemaknya semakin banyak, juga tuh insulinnya juga semakin lemah. Jadi oleh karena itu orang-orang dengan diabetes harus menjaga massa otot. Salah satunya adalah dengan berolahraga juga. Gitu. Dokter Karin, kita tahu bahwa lemak
itu kan diidentikan dengan hal-hal yang negatif kan dok. Ya. Obesitas, yang disalahin lemak lagi. Kalau misalnya turun berat badan, gembior-gembior, mungkin lemaknya belum hilang gitu kan. Sebenarnya sejauh ini lemak itu ada lemak yang baiknya dok dalam tubuh kita itu? Ya, jadi lemak subkutan kita itu tuh sebenarnya diperlukan ya. Salah satunya adalah misalnya untuk cadangan energi, untuk bantalan, untuk menghangatkan. Ada juga ya lemak itu sebenarnya adalah bahan baku untuk pembuatan membran sel kita. Terus untuk hormon, untuk melembabkan kulit juga, untuk empedu. Jadi sebenarnya sih banyak fungsinya, hanya saja ada range normalnya. Selama range-nya masih normal, yaitu dia akan bermanfaat untuk kita. Tapi kalau misalnya dia lemaknya itu kebanyakan, itu yang menjadi masalah. Jadi ketika kita mengukur komposisi tubuh, itu akan kelihatan dok. Lemaknya berapa persen, dan ini yang harus dikurangi berapa persen. Ada, jadi nanti tuh ada range normal ya. Jadi untuk misal lemak subkutan, lemak visceral, air dan lain-lain itu ada range normalnya. Jadi berdasarkan dari ras, dari jenis kelamin, dari usia, itu karena kan beda-beda ya. Range normalnya itu dia ada. Nanti akan diplot gitu. Oh ternyata kamu masih dalam range normal ya, bagus gitu. So oh, kamu kelebihan nih sekian persen, itu bisa kelihatan juga. Sampai umur berapa komposisi tubuh itu diperlukan? Sebenarnya sih sampai kapanpun juga masih diperlukan sih ya. Selama ya kita masih bisa menggunakan data itu untuk suatu terapi gitu, atau suatu perubahan lifestyle. Ya, tapi kalau misalnya emang ya udahlah, udah misalnya nih untuk paliatif atau pasien-pasien yang DNR, ya mungkin komposisi tubuh ini sudah tidak pada tempatnya lagi. Kalau merasa tubuhnya sudah ideal dok, tapi ada rasa yang mengganggu di tubuhnya, apakah itu perlu kita mengukur komposisi tubuh? Boleh aja, banyak pasien-pasien yang sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada keluhan apapun gitu ya, ingin mengetahui aja gitu. Sebenarnya tuh saya selama ini jaga makan, olahraga, itu udah hasilnya tuh udah bener belum sih gitu. Karena ada juga ya yang misalnya vegetarian, terus udah olahraga rajin, tapi ternyata massa ototnya kok segitu-gitu aja, nggak ada penambahan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Itu ternyata karena asupan proteinnya kurang, kayak gitu. Jadi itu bisa memberikan feedback kepada yang lifestyle yang selama ini kita lakukan, sesederhana itu sih. Dokter Karin, sebenarnya peran otot terhadap metabolisme dan daya tahan tubuh itu seperti apa sih dok? Ya, jadi sebenarnya otot itu adalah kayak motor generator badan kita. Jadi kalau misalnya ototnya itu dalam jumlah yang normal atau yang banyak, nah dia metabolismenya akan tinggi. Jadi biasanya orangnya tuh nggak gampang kepanasan, itu ada faktor hormon juga sih. Terus dan dia juga nggak gampang gemuk gitu. Jadi nggak gampang dikit-dikit tambah berat badan, makan kebaikan dikit tambah berat badan gitu. Itu ototnya yang kecil. Mungkin selama ini ya kita banyak merasa umur 20 saya kalau kegemukan dikit, kurangin makan sedikit aja pasti udah langsung turun. Umur 30 paling susah, 40 paling susah, 50 susah, 60 udah gak bisa gitu. Nah itu berhubungan dengan otot, hormonal gitu, terutama pada perempuan ya. Karena kan seiring dengan penambahan usia, maka otot kita itu akan semakin berkurang setiap tahunnya. Dia akan semakin berkurang kalau kita tidak ada olahraga, terutama strength training. Itulah yang menyebabkan kenapa kita tuh kok kayaknya makin umur, perbedaan 10 tahun gitu ya, itu kita kalau makan kebanyakan sedikit, gampang banget nambahnya, kayak ibaratnya minum air aja tuh langsung nambah gitu ya. Tapi kalau kita mau coba turunin berat badan, udah diet, udah kurangin makan, tetap aja nggak turun-turun, sampai pada putus asa, ya mungkin karena ototnya itu mengecil, jadi metabolismenya melambat. Apalagi kalau dibarengi dengan diet yang kurang tepat, itu akan bisa semakin menurunkan metabolisme lagi gitu. Nah, Dokter Karin, idealnya untuk pengukuran komposisi tubuh itu sebenarnya berapa kali sih dalam setahun?
Sebenarnya sih mau setiap minggu juga nggak apa-apa. Gitu dok. Orang nggak ada radiasi, cuma ya ngapain juga kamu mesti bayar. Nah itu dia, saya baru mau tanya dok. Iya, Sebenarnya iya. harga untuk pengukuran komposisi tubuh Iya. itu berapa sih kisarannya dok? Variasi sih ya, tergantung tempat, tergantung rumah sakit, tergantung alat. Tapi kalau misalnya dengan alat dia, mungkin rata-rata sekitar 250 sampai 350 ribu lah rata-rata Sekali dijualnya pengukuran segitu. untuk komposisi tubuh gitu loh. Oh gitu, itu juga udah sekalian dijelaskan juga, di hasilnya juga bisa di print atau bisa dikirimkan ke WhatsApp dalam bentuk PDF. Gitu. Itu langsung dok? Hasilnya langsung atau memang harus tunggu dulu waktu? Oh enggak, langsung. Langsung Jadi ya? kita berdiri aja di alatnya, paling sekitar 5 menit, paling lama 10 menit udah jadi kok. Nanti itu langsung jelaskan, terus nanti dikirim ke WhatsApp gitu, cepet. Dok, sebenarnya bagaimana keseimbangan lemak dan otot mempengaruhi kebugaran seseorang? Jadi kalau misalnya ototnya kecil, itu otomatis tuh lebih cepat capek, endurance-nya lebih lemah lah, lebih rendah gitu. Terus kalau olahraga dikit gampang pegel, nggak olahraga pun gampang pegel gitu. Jadi itu salah satu tanda otot yang rendah gitu. Kalau lemaknya kebanyakan juga kan bikin badan tuh rasanya lebih berat ya, kayaknya lebih engap juga, lebih gampang capek, jalan juga males gitu. Jadi kalau untuk awal-awal untuk menurunkan berat badan, saya sih sebenarnya tidak terlalu memaksakan olahraga, yang penting aktivitas fisik aja ya. Karena kan olahraga dengan aktivitas fisik itu tuh berbeda gitu. Kalau langsung diuber banget, takutnya di saat berat badannya masih tinggi, nanti malah terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan, cedera lah, sakit-sakit sendi gitu, malah jadi tambah trauma dan malas untuk berolahraga ke depannya gitu. Jadi ya pelan-pelan lah, ada beberapa PR yang perlu kita selesaikan satu-satu gitu, nggak bisa semuanya langsung kita lakukan sih. Dok, sebenarnya indikasi apa nih seseorang harus melakukan pengukuran komposisi tubuh? Sebenarnya sih orang biasa pun yang nggak ada keluhan pun bisa pengukuran komposisi tubuh, karena misalnya nih ya, selama ini kita merasa kita makannya udah bagus nih, nggak taunya ototnya masih kecil misalnya. Kenapa? Karena mungkin olahraganya kurang sering training, atau kurang makan protein, misalnya proteinnya kurang cukup. Itu bisa, maksudnya orang tidak dengan keluhan apapun bisa memeriksakan komposisi tubuh, karena kan kalau kita mau tahu dalamnya jeroan badan kita, itu memang ya nggak bisa hanya dengan IMT tadi kan, BMI itu tadi. Dan kalau misalnya kita pengukur saja, itu juga hanya memperkirakan secara kasar lemak visceral kita, tapi yang lain-lainnya itu kita nggak bisa tahu. Dokter Karin, sebenarnya kan banyak sekali ya orang yang melakukan diet tidak dengan dikontrol, naik turun, seberapa bahayanya hal itu dok? Iya, jadi diet yoyo ya, jadi naik turun lagi, itu metabolisme takutnya bisa error sih nanti ya. Jadi nanti ke depannya dia akan lebih sulit nih menurunkan berat badan. Ototnya juga kecil gitu kali ya gitu, karena kan kalau tanda orang yang naik turun itu ya mungkin dia dietnya kurang tepat gitu, mungkin dia hanya mengurangi kalori saja, tapi komposisinya baik itu makronutrien maupun mikronutrien kurang diperhatikan, dan juga mungkin dia tidak melakukan olahraga yang cukup, jadi makanya dia banyak naik turun, atau memang pola makannya itu tuh belum settle, jadi dia terlalu banyak cheating. Jadi biasanya gini, kalau orang yang misalnya nih cepet banget nih turunnya, langsung saya semangat banget deh nih pengen turun berat badan, langsung makannya dikit banget, cuma makan agar-agar misalnya ya, langsung turun tuh banyak. Terus aduh udah capek lah aku dengan pola makan seperti ini, aku sudah tidak tahan lagi, ingin menikmati kenikmatan hidup, jadi langsung naik lagi gitu. Ya kita harus lebih mindful eating sih intinya, dan mengatur komposisi makanan dengan baik. Karena kalau misalnya banyak orang yang diet sendiri tanpa konsul dengan dokter gizi, itu mungkin komposisinya belum tepat. Gampang awal turunnya, tapi tengah-tengah langsung stuck gitu. Karena ya itu tadi, kurang tepat dalam pola makan sama olahraganya. Sebahaya apa dok ketika diet yoyo itu, seberapa bahaya dok untuk tubuh kita?
Sebenarnya sih kalau misalnya yoyo itu bahayanya, pertama kan ototnya itu bisa jadi lebih rendah daripada dia mulai diet yang pertama. Jadi diet yang pertama ototnya masih bagus, terus turun, ototnya turun, naik lagi tapi ototnya belum tentu naik, turun lagi, ototnya makin turun lagi, dan seterusnya. Itu satu. Terus kedua, dia pas dia naik lagi itu berat badannya bisa lebih tinggi lagi daripada yang sebelumnya. Nah mungkin lemaknya juga bisa lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jadi metabolismenya sih, metabolisme, dan bisa lebih mudah risiko penyakit metabolis atau penyakit kronis seperti misalnya diabetes, darah tinggi, kolesterol, asam urat. Dokter Karin, ketika kita sudah menghitung komposisi tubuh, sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya terutama sih itu tadi ya, komposisi otot, lemak subkutan, sama lemak visceral. Misalnya nih, ternyata lemak subkutannya sudah normal, atau mungkin kelebihannya tidak terlalu banyak gitu. Tapi sebaliknya, lemak visceralnya itu kelebihannya banyak. Nah mungkin dia sebenarnya porsi makannya itu tuh tidak terlalu berlebihan sebenarnya. Tidak perlu terlalu mengurangi porsi makan sampai sangat defisit kalori. Tetapi jenis dan pengolahan makannya itu yang harus diperbaiki. Jadi sasarannya beda nih. Jadi porsinya cukup atau yang paling kurangin sedikit, tapi jenisnya itu misalnya ayam goreng diganti mungkin ya tumis saja, atau ayam rebus misalnya, atau panggang lah. Terus misalnya tahu digoreng diganti jadi ya tumis. Nah, sebenarnya di situ sih. Ya, jadi kita bisa mengetahui seperti apa yang kita lakukan pola makannya. Terus misalnya ototnya nih, ototnya oh udah bagus nih, ototnya udah banyak, hanya lemak kamu aja yang kebanyakan. Nah berarti coba kamu fokusin dulu sekarang di olahraga kardio dulu, yang bisa lebih bagus untuk membakar lemak daripada olahraga strength training atau angkat beban, karena otot kamu kan sudah bagus. Jadi olahraga kardio dulu. Olahraga kardionya juga yang intensitasnya ringan sedang, jangan yang terlalu tinggi, karena kalau ringan sedang itu tujuannya adalah untuk membakar lemak. Kalau yang intensitas tinggi itu lebih untuk melatih stamina dan endurance. Jadi olahraga itu juga beda-beda jenis dan fungsinya. Jadi nggak semuanya sama, tergantung kita butuhnya apa. Dok, apakah olahraga tanpa pemahaman kondisi tubuh bisa berdampak kurang optimal? Ya, jadi sama tadi kan tujuannya apa? Apakah kita memang, oh kamu nih ternyata udah ototnya kecil, lemaknya juga banyak, jadi mungkin itu harus kita kombinasi dari awal ya. Jadi ada olahraga kardionya dengan intensitas ringan sedang. Misalnya nih kita mau dialasi 5 kali 30 menit ya seminggu. Terus olahraga angkat bebannya 2 kali 1 jam. Dialasi segitu. Tapi untuk awal-awal kita memulai ya coba pelan-pelan dulu aja lah, jangan langsung diembat semuanya. Dan kalau misalnya untuk menentukan menu olahraga kita dan jenis olahraganya, itu tadi bisa diketahui dari pemeriksaan komposisi tubuh. Dan satu lagi kita juga bisa tahu dari pemeriksaan genetik. Sebenarnya ada 2 hal yang menarik juga sih yang saling berkaitan ya. Satu adalah pemeriksaan komposisi tubuh dan satu lagi adalah pemeriksaan genetik. Jadi kita bisa tahu tuh dengan pemeriksaan genetik ini kita cocoknya itu olahraganya apa dan berapa lama. Misalnya nih, saya kan sudah pernah periksa pemeriksaan genetik ini. Saya tuh cocok semua olahraga. Jadi olahraga kardio bisa, olahraga strength training juga bisa. Terus misalnya kalau olahraga kardio atau strength training ini jenis olahraganya apa, terus berapa lama kita harus melakukannya, itu juga udah dikasih tahu gitu. Berapa menit per minggu kalau saya melakukan olahraga ini, saya butuh sekian menit. Terus tambah dengan olahraga ini saya butuh sekian menit, itu ada. Kalau misalnya nih orang ternyata saya nih susah banget deh bikin otot, ternyata memang bisa diketahui nih dari pemeriksaan genetik ini, memang kamu bakat untuk pembentukan ototnya itu agak rendah. Jadi memang usahanya mungkin harus lebih, atau mungkin proteinnya perlu ditambah, atau mungkin bebannya itu harus lebih ditambah gitu. Jangan bebannya segini-gini aja, nanti ototnya nggak bisa nambah juga gitu. Atau mungkin kalau orang yang sukanya latihan beban, tapi dia lebih cocoknya kardio gitu kan. Nah mungkin bebannya kecil-kecil aja, tapi lebih ditambah repetisinya supaya lebih namanya kardio gitu. Jadi itu bisa. Jadi ini
cuma pakai saliva aja, air liur, terus nanti hasilnya kurang lebih 2 atau 3 minggu lah. Nanti bisa ketahuan tuh semuanya, mulai dari kita cocoknya makan apa. Oh ternyata karbonya nggak boleh terlalu banyak nih. Oh ternyata kamu proteinnya harus lebih tinggi. Atau oh ternyata kamu tuh sangat mudah kekurangan vitamin A, B, C, D, E gitu. Atau kita perlu suplemen apa, tapi nanti akan disesuaikan lagi sih dengan kondisi kesehatan dan gaya hidup kita gitu. Dok, kalau menurut Dokter Karin, pemeriksaan tes genomik itu diperlukan pada saat apa sih, Dok? Sebenarnya sih ya bayi bisa, remaja bisa, dewasa bisa. Tapi memang kalau untuk penerapannya itu umur berapapun bisa. Tapi kalau misalnya sudah terlalu lanjut usia, misalnya itu mungkin kurang bisa berdampak banyak. Bisa berdampak tapi mungkin tidak optimal karena ini sebenarnya untuk prevention. Jadi misalnya nih, oh saya punya cek ternyata saya vitamin D-nya tuh rendah, terus kalsiumnya kurang, magnesiumnya kurang, apalagi zinc-nya kurang, mudah terjadi osteoporosis gitu. Nah, jadi saya udah tahu informasi itu. Wah, ini apa zat-zat pembentuk tulang udah gampang kurang, osteoporosisnya gampang. Jadi saya dari awal dari muda melakukan gaya hidup ya yang bisa membantu untuk mencegah si osteoporosis itu. Gitu. Karena kan yang saya tahu nih Dokter Karin, tes genomik itu biasanya ini untuk pasien-pasien punya penyakit kronis gitu kan, kanker dan segala macam. Enggak ya, Dok? Memang. Jadi ada pemeriksaan genomik itu tuh banyak sekali lingkupnya. Jadi untuk mengetahui apakah seseorang itu memiliki bakat kanker tertentu itu bisa. Apakah seseorang itu memiliki bakat diabetes, kolesterol, jantung, asam urat, penyakit carrier yang bisa diturunkan kepada keturunannya itu juga bisa. Tapi juga bisa mengetahui misalnya nih tadi ya makanan apa yang cocok, vitamin apa, mineral apa yang kurang, terus komposisi makanan seperti apa, pola makan seperti apa yang cocok, apakah cocok intermittent fasting, apakah cocoknya itu lebih banyak snacking, itu juga bisa diketahui. Terus olahraga apa yang cocok gitu ya, bagaimana pola hormon kita, detox, inflamasi, banyaklah karakternya kita, terus obat apa yang cocok buat kita. Misalnya nih ada orang darah tinggi sudah pakai amlodipin selama puluhan tahun tapi kok darahnya gini-gini aja sih, oh ternyata pas dicek dia nggak terlalu ngefek nih gitu. Jadi kita bisa memberikan obat yang lebih bermanfaat untuk dia, jadi itu bisa memberikan insight kepada dokter. Dokter Karin, mengapa pendekatan gizi sifatnya individual gitu, bukan diseragamin aja deh udah cukup gitu loh? Ya betul. Jadi karena setiap orang itu beda-beda ya, dari genetiknya beda-beda, dari kondisi kesehatannya berbeda, dari kebiasaannya juga beda. Jadi kalau misalnya kita seragamin itu belum tentu dia cocok, belum tentu dia bermanfaat, dan belum tentu bisa dilakukan sama dia gitu. Jadi gak kesian gitu nanti kalau misalnya nih, oh kamu mau diet, ya udah nih kamu diet ini aja nih, pokoknya nanti pagi kamu makan ini, siang makan ini, malam makan ini gitu. Terus ada orang yang mungkin lebih cocok intermittent fasting, dia nggak bisa makan pagi tapi dipaksakan makan pagi, kan jadinya kan nggak oke. Ya mungkin dia akan memaksakan tuh dengan penderitaan selama program, tapi begitu selesai program dia akan kembali lagi ke pola makan dia yang sebelumnya, ya bubar lagi gitu misalnya. Jadi ya lebih baik kita memberikan precision medicine sih, jadi tailor made ya. Jadi memang unik untuk masing-masing orang. Kalau misalnya suami istri bisa aja beda, saudara mungkin bisa aja beda gitu, bisa sama bisa beda sih, tergantung dari kebiasaan, kondisi. Dok, apa implikasinya komposisi tubuh terhadap perkembangan anak? Kalau untuk perkembangan anak sih sebenarnya ya, anak-anak itu komposisi tubuhnya sih agak berbeda dengan dewasa. Jadi dari bayi sama anak kecil ya, toddler, sampai anak usia sekolah, sampai remaja, itu akan semakin besar dia akan komposisi tubuhnya akan lebih mirip dengan orang dewasa. Kalau untuk anak-anak sebenarnya sih komposisi tubuh itu mungkin belum terlalu ada implikasi langsung lah yang bisa kita gunakan gitu ya, karena kan kalau anak-anak biasanya tuh kita lebih
mengukur pertumbuhan, lebih kepada pertumbuhan dulu. Kalau anak-anak tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, kognitifnya bagaimana, perkembangan bahasanya bagaimana, itu yang lebih diutamakan sih untuk anak-anak. Tapi kalau untuk komposisi tubuh, karena penyakit metaboliknya belum banyak ya, jadi kita dari sisi belum terlalu ini sih untuk anak-anak. Dokter Karin, apa bahayanya jika kita gitu kan ketika membaca komposisi tubuh tidak disertai oleh dokter gitu? Itu bahayanya seperti apa, Dok? Banyak orang yang nggak ngerti gitu ya menggunakan data itu tuh untuk apa. Jadi ya dia bisa aja melakukan komposisi tubuh itu pemeriksaannya, tapi kedepannya dia harus ngapain ya gak tahu, kurang optimal aja nanti. Sebenarnya idealnya, Dok, supaya hasilnya maksimal ketika pertama melakukan tes komposisi tubuh, berapa lama sebenarnya harus melakukan komposisi kedua? Apakah itu berdasarkan saran dokter atau idealnya seperti apa gitu, Dok? Ya, kalau air per hari aja bisa beda. Kalau air ya, karena dia sangat fluktuatif. Kalau lemak ya dalam 1 bulan lah itu bisa terlihat perbedaannya, paling cepat lah kurang lebih ya. Kalau otot agak susah, agak lama. Kalau otot 1 bulan aja biasanya belum terlalu banyak perubahannya, biasanya ya minimal 2 bulan lah kalau otot. Jadi kalau misalnya mau periksa gitu ya, paling tidak sebulan sekali itu boleh, sebulan atau 2 bulan sekali bisa. Secara optimal berarti 2 bulan sekali, Dok, karena berkaitan dengan perubahan otot yang mungkin bisa dilihat. Tergantung kita maunya ngeliatnya apa. Kalau emang orangnya lagi mau menurunkan berat badan, kan terutama lemaknya yang mau dia lihat, jadi ya per bulan juga nggak apa-apa. Kalau misalnya orangnya lemaknya udah oke atau nggak terlalu bermasalah, dia tujuannya mau meningkatkan massa otot, itu baru 2 bulan. Dok, pesan Dokter Karin bagi masyarakat Indonesia untuk lebih bijak memahami tubuh sendiri seperti apa, Dok? Ya, jadi untuk lebih memahami tubuh sendiri, kita bisa melakukan sebenarnya sih beberapa pemeriksaan ya. Karena didukung dengan teknologi yang sekarang ini sudah lebih maju. Pertama nih, pemeriksaan sederhana yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan komposisi tubuh. Kedua, juga bisa melakukan pemeriksaan nutrigenomik atau genomik lah. Kalau untuk pemeriksaan nutrigenomik ini itu cukup 1 kali seumur hidup karena gen kita tidak akan berubah. Tapi kalau komposisi tubuh memang dilakukan secara berkala. Nah, kenapa? Karena dengan melakukan pemeriksaan itu kita bisa mengenali diri sendiri. Kita bisa tahu, oh sebenarnya tuh saya ini ternyata begini loh. Ternyata saya ini cocoknya seperti ini. Ternyata saya tuh gak boleh begini gitu. Jadi kita tuh bisa mengetahui arahnya gimana. Kan kita kalau misalnya kita trial and error sendiri kan mungkin bisa sih, tapi mungkin lama dan mungkin nanti waktunya terbuang. Dan kalau error banget mungkin nanti berdampak terhadap kesehatan kita kan. Jadi dengan adanya panduan ini itu akan sangat memudahkan kita untuk bisa mengetahui nih langkah apa yang harus kita ambil, langkah apa yang tidak boleh kita lakukan. Dokter Karin, makasih sekali. Terima kasih untuk edukasinya, Dokter. Ini pasti sangat bermanfaat. Terima kasih, Dokter Karin. Terima kasih, Dok.